Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai teori evolusioner dari kepribadian menurut David Bass. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kita berkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 4 terdapat Erika Nurul Fabria, Rindi Antika, Aksa Iklila Aulia, Oktaviani Farhan Dwi Andini, dan Rizka Fauzia Herdiani. Gambaran umum teori evolusioner Charles Darwin meletakkan dasar bagi evolusi modern, tetapi teori itu sendiri berasal dari Yunani kuno. Kontribusi utama Darwin bukanlah evolusi, tetapi penjelasan tentang cara kerja evolusi, pilihan dan peluang. Ini terutama disebabkan oleh mutasi gen acak. Konsep buatan yang sama, dan mengapa kami memberikan kata kunci Darwin. Seleksi buatan terjadi ketika manusia memilih sifat tertentu yang diinginkan dari suatu breed. Misalnya perbedaan antara Great Dane di mana sangat besar dan Chihuahua di mana sangat kecil. Hal ini terjadi karena manusia memilih seperti ini selama berkembang biak. Mengapa mereka muncul atau ada? Jawabannya adalah seleksi seksual, bukan seleksi alam. Seleksi seksual terjadi ketika anggota dari lawan jenis menemukan sifat tertentu lebih menarik daripada yang lain dan menghasilkan keturunan dari sifat itu. Yang penting, sifat-sifat ini adalah indikator kemampuan yang tidak dapat dengan mudah dipalsukan. Misalnya, dalam contoh burung merak, hanya burung merak jantan dengan bulu yang paling sehat dan yang paling terang yang menarik bagi burung merak betina. Namun, tidak semua burung merak jantan bisa memiliki bulu yang cerah karena bulunya yang tidak dapat beradaptasi. Faktanya, sifat ini adalah kondisi yang sulit. Hanya burung merak yang benar-benar kuat dan sehat yang dapat menunjukkan pesonanya. Kecerdasan dan kreativitas manusia bersifat adaptif karena membuka kemungkinan solusi adaptif untuk masalah kelangsungan hidup. Hasil ikutan adalah sifat yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi, tetapi bukan bagian dari desain fungsional. Hasil ikutan terjadi tanpa turut berperan utama dalam proses dari seleksi alam atau seleksi seksual. Kemampuan ilmiah atau kemampuan mengemudi masing-masing merupakan hasil ikutan dari adaptasi. Biografi David Bass. David Bass lahir dalam 14 April 1953 pada Indianapolis, Indiana, pada pasangan Arnold T. Basser dan Edith North. Pada awal 1950-an, ayahnya mendapat gelar PhD pada bidang psikologi berdasarkan Indiana University, pada mana dia menjabat menjadi profesor psikologi pada University of Pittsburgh, Rutgers, dan kemudian menjadi profesor emeritus pada University of Texas. Remaja David Bass hanya mendapat peringkat menengah berdasarkan kelasnya dan pernah ditangkap 2 kali atas tuduhan narkoba lantaran keterlibatannya pada penggunaan narkoba pada sekolah menengah. Kemudian Bass dikeluarkan dari sekolahnya dan kemudian menerima pekerjaan pertamanya. Pada rentang 3 bulan, Bass mengalami sesuatu yang relatif membuatnya menyadari pasti terdapat alternatif yang lebih baik buat mencari uang. Peristiwa ini berdasarkan seorang pengemudi yang mabuk yang mengancamnya membabat habis rambut panjangnya dengan kapak. Kemudian, Bass menuntaskan sekolah menengahnya dan berhasil masuk universitas melalui lotre yang dia tukarkan pada tahun berikutnya. Pada tahun ketiganya sebagai mahasiswa, dia memutuskan keinginannya untuk menjadi ilmuwan, khususnya ilmuwan yang memiliki pikiran. Dia menulis makalah pertamanya tentang evolusi dan conduit yang berjudul Dominant Access to Women. Dia menyampaikan bahwa laki-laki sangat termotivasi untuk mencapai kekuasaan yang status yang tinggi dan sifat tadi adalah daya tarik bagi wanita. Selain itu, dalam ketika yang sama, ayahnya juga berada pada departemen yang sama menjadi profesor dan menerbitkan buku pengantar teks psikologi yang pertama menggunakan evolusi, menjadi satu tema tersendiri, Psychology Man in Perspective. Pokok duduk perkara yang dipelajari pada psikologi sangat menjebuk, sebagai akibatnya membingungkan para siswa. Satu-satunya perspektif yang sepertinya relatif buat meliputi hal tadi merupakan evolusi. Bass dan ketertarikan David pada penjelasan mengenai perilaku manusia, khususnya perilaku seksual, dari perspektif ini merupakan perkembangan yang nyata, terlihat dari lingkungan keluarganya. David pernah melakukan kerjasama menggunakan beberapa ilmuwan lainnya, namun kolaborasi yang paling berhasil merupakan menggunakan Ken Craig. Bersama menggunakan Craig, Bass membuatkan asesmen kepribadian berbasis conduit yang mereka sebut sebagai pendekatan ekspektasi. Posisi profesornya yang pertama merupakan pada Harvard University. Dia melanjutkan penelitian frekuensi dan permanen secara sedikit demi sedikit, mengarahkan perhatiannya pada cinta pertamanya psikologi, yaitu teori evolusi. Ketika berada pada Harvard, Bass mulai bekerja sama menggunakan 2 mahasiswa, yaitu Leda Cosmides dan John Tabi, yang beserta Bass akan segera menyentuhkan bidang psikologi evolusi. Prinsip psikologi evolusi. Istilah psikologi evolusioner dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku manusia dari perspektif evolusi dan berfokus pada 4 pertanyaan utama, yaitu diantaranya 1. Mengapa pikiran manusia terbentuk sebagaimana adanya, dan bagaimana rancangan pikiran tersebut dapat terbentuk demikian. 2. Bagaimana pikiran manusia terbentuk, artinya bagian-bagian dan struktur-struktur apa yang membentuknya. 3. Apa fungsi yang dimiliki dari bagian-bagian pikiran, dan apa yang dilakukan oleh bagian pikiran tersebut. 4. Bagaimana pikiran yang dikembangkan dan lingkungan yang ada berinteraksi untuk membentuk perilaku manusia. Prinsip penting dalam psikologi evolusioner. 1. Seleksi alamiah. Proses evolusi adalah perubahan-perubahan struktur organisme sepanjang waktu. Perubahan-perubahan tersebut dilandasi oleh sebuah mekanisme yang bersifat kausal, yakni seleksi alamiah, yang mempunyai 3 unsur, yaitu variasi, 2. Warisan, 3. Seleksi. Prinsip berikutnya itu ada adaptasi. Adaptasi adalah produk proses evolusioner. Adaptasi adalah satu karakteristik yang berkembang secara reliable
dan dapat diwariskan yang muncul menjadi satu ciri, satu spesies melalui seleksi alamiah. Oleh karena karakteristik tersebut membantu secara langsung atau tidak langsung untuk memfasilitasi reproduksi selama periode evolusioner. 3. Mekanisme psikologis hasil evolusi. Salah satu tugas utama psikologi evolusioner adalah mengidentifikasikan, menggambarkan, dan memahami mekanisme psikologis. Fungsi mekanisme psikologis adalah memecahkan problem adaptif khusus yang telah didesain oleh proses seleksi alami. 4. Peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner merupakan studi ilmiah yang memberikan peran penting bagi faktor lingkungan, situasional, dan kontekstual. Salah satu peran itu disebut sebagai konteks selektif, kesejarahan, yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan seleksi yang dihadapi manusia dan nenek moyangnya selama beribu-ribu generasi. Teori evolusi kepribadian. Teori evolusi berasumsi bahwa penyebab yang sebenarnya dari sifat berasal dari nenek moyang di masa lampau. Teori evolusi adalah satu dari sedikit teori kepribadian yang berupaya sekali lagi untuk menjelaskan pandangan ini dari kepribadian manusia penyebab yang sebenarnya, serta fungsi atau aktivitas dan struktur keseluruhannya. Meta teori evolusi ini tersusun secara tepat, memberikan psikologi kepribadian kerangka utama yang dicari dan kerangka yang hilang hampir secara keseluruhan dari rumusan intinya. Faktor bawaan dan lingkungan dari kepribadian. Secara umum, perilaku manusia mengarah pada dua jawaban mendasar, yaitu bawaan dan lingkungan. Keduanya tidak dapat berproses tanpa kehadiran salah satunya. Menurut Bass, kesalahan situasional fundamental atau fundamental situational error atau kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa lingkungan saja sendiri dapat menghasilkan ketidaksahan perilaku dari mekanisme internal yang seimbang. Faktor bawaan, ciri-ciri fisik dan mental tertentu diturunkan dari generasi ke generasi, sedangkan faktor lingkungan, selain faktor bawaan, terdapat segi kepribadian dari individu yang diperoleh dari proses belajar dari lingkungannya. Masalah adaptif dan solusinya. Semua bentuk kehidupan dihadapkan pada dua masalah fundamental adaptasi, yaitu kelangsungan hidup dan reproduksi. Guna mempertahankan kelangsungan hidup, semua makhluk hidup harus berhadapan dengan apa yang disebut sebagai dorongan pemusuhan dari alam, yang meliputi penyakit, parasit, kekurangan, dan lain-lain. Terdapat dua spesifikasi kelas utama dari mekanisme, yaitu fisik dan psikologis. Mekanisme fisik adalah organ dari sistem fisiologis yang dikembangkan untuk mengatasi masalah kelangsungan hidup. Sementara mekanisme psikologis adalah kognitif, internal, dan spesifik, motivasi, dan sistem kepribadian yang mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksi secara spesifik. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah evolusi dan solusinya. Mekanisme yang dikembangkan. Mekanisme psikologis merupakan proses internal yang membantu mengatasi masalah kelangsungan hidup atau reproduksi. Mekanisme psikologis yang terkait dengan kepribadian dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada tujuan, dorongan motif, kedua emosi, ketiga sifat kepribadian. Motivasi dan emosi sebagai mekanisme yang dikembangkan. Dua tujuan dan motif yang bertindak sebagai mekanisme yang dikembangkan adalah kekuatan dan keintiman. Psikologi evolusi melihat dorongan ini sebagai adaptasi, karena secara langsung mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sifat kepribadian sebagai mekanisme yang dikembangkan. Bass 1991 memulai dengan asumsi bahwa motivasi, emosi, dan kepribadian merupakan hal yang adaptif, karena semua hal tersebut mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksinya. Ia berpendapat bahwa 5 aspek utama dari kepribadian dapat dipilih sebagai cara untuk mengikhtisarkan tatanan sosial. Yang pertama ada suregensi, adalah kecenderungan untuk mengalami kondisi emosi positif dan terlibat dalam lingkungan seseorang serta menjadi ramah dan percaya diri. Yang kedua ada keramahan, ditandai dengan kesedihan dan kemampuan seseorang untuk bekerja sama membantu kelompok di satu sisi. Yang ketiga ada kesadaran, yaitu kemampuan dan komitmen seseorang untuk bekerja berkarakteristik. Yang keempat ada stabilitas, emosi sebagai sifat dari kecenderungan, kewaspadaan, ada sensitivitas pada bahaya dan ancaman yang datang bersifat penting dan adaptif. Dan yang terakhir ada keterbukaan, adalah kecenderungan seseorang untuk menerima sesuatu yang baru dengan kecerdasan dan kepandaian. Kemunculan psikologi evolusioner didorong oleh keprihatinan bahwa perkembangan teori-teori psikologi sedang dalam situasi morat-marit. Secara lebih khusus, Bass menjelaskan bahwa cabang-cabang psikologi seperti psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi budaya berkembang terpisah satu sama lain. Teori-teori skala mini makin menjamur, namun teori-teori tadi tak berkaitan satu sama lain. Masing-masing teori hanya mampu menjelaskan serangkaian gejala tertentu. Baik, setelah kita mendengarkan paparan materi dari kelompok kami, kita memasuki pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu psikologi evolusioner dipandang sebagai suatu perkembangan baru terpenting dalam ilmu-ilmu keperilakuan. Hanya saja keterbatasan utama psikologi evolusioner adalah tidak adanya hipotesis yang dapat diuji dari teori. Psikologi evolusioner memberikan sejumlah janji-janji. Di antaranya adalah memberikan alat-alat konseptual untuk keluar dari situasi ilmu pengetahuan psikologi yang terpecah-pecah, serta memberikan kunci untuk membuka misteri dari mana kita berasal, bagaimana kita sampai pada keadaan sekarang,
dan mekanisme pikiran apa yang mendefinisikan siapa diri kita. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam mencari materi kali ini. Sekian presentasi kami hari ini mengenai teori evolusioner dari kepribadian menurut David Bass. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.